sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang sepanjang hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang. Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Orang yang bersukacita, mari kita melambaikan tangan di depan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin.
Dan biar pada pagi hari ini, mari kita membawa hidup kita, hati kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Dalam persekutuan dengan Tuhan, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari kita nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita beribadah, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Allah yang memelihara hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan sudah mengizinkan kami untuk datang ke tempat ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah bagi hidup kami. Dalam setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan, biar urapan-Mu turun tercurah atas kami ya Bapa. Setiap kami yang datang dengan penuh beban berat, sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, usaha, studi, dan persoalan-persoalan lainnya Tuhan, kami semua taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami serahkan ibadah kami pada dalam tangan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari arahkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran kami Tuhan Yesus. Engkau jalan yang sempurna ya Tuhan Yesus. Engkaulah jalan kebenaran, jalurmu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Dalam kasih, amin. Ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang,
kasih Tuhan yang telah kita alami sampai saat ini. Sungguh besar, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan saat ini. Tuhan ingin mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan tahu setiap kekhawatiran hidup kita. Tuhan tahu setiap persoalan hidup kita, sakit penyakit kita. Apapun yang kau hadapi saat ini, Tuhan tahu.
Oleh sebab itu Tuhan, angkat suaramu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami ya Yesus. Engkau tahu apakah kami mengasihi Engkau. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Sebab hidup kami adalah penyembahan Tuhan Yesus. Mari terus sembah. Tuhan hadir di tempat ini. Rindu menjamah melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga di hadapan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, oh, ku tahu hidupku sungguh-sungguh lagi dengan iman kita katakan kepada Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam berharga
Katakan dengan segenap hati kami Tuhan persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Berikan kemuliaan yang berharga bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dan segenap hidup kami Tuhan persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan suara-suara kembali bagi Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Dia adalah sumber kuat kita, amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tidak ada yang lain, saudara. Haleluya. Tiada yang ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Katakan sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selama. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku. Katakan haleluya. Selamanya Dia sumber kuat kita, amen. Yeah, haleluya. Mari katakan sekali lagi. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi. Haleluya. Tiada yang kuingin di bumi. Hanya siapa? Yes. Amin. Tak kuandalkan kekuatan. Namun apa saudara? Namun yang pasti, yeah, Kau tetap selamat. Katakan sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber, yeah, kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan baganku selama. Saya katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan baganku selama. Katakan dengan imanmu, Allah sumber. Ya, katakan dengan imanmu. Dia sumber hidup kita, amin. Sumber kekuatan kita dan bagianku selamanya. Allah sumber, yeah, kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Ya sumber kita. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan kita. Masih memuji Tuhan? Mari saya rindu kita beri salam satu sama yang lain. Katakan, kasih salam yang terindah bagi teman-teman di sekitar kita. Haleluya. Sebab Dia Raja.
Oh. Mari kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan atas kepala kita. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia ajaib, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang percaya, terus semesta sujud menyembah. Waktu dia agunglah kebangkitannya, mujizat telah terjadi. Untuk kasih anugerah-Mu kekal kegungan. Biarlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tuhan Raja kita bertahta di tempat ini. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia perkasa, saudara. Masuklah kekuatan, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Katakan sama-sama. Dan Dia bertahta di atas pujian kita semua pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sebab Dia adalah yang baik, Allah yang perkasa, pelindung kita, Raja damai. Saya seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Untuk kasih anugerah, kekal kegungan dunia. Anugerah kekuatanku, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan padaku. Bertahtalah Tuhan, sebab Engkau Raja. Yang paling dasar bagi Tuhan kita. Silakan dulu Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini, namanya melalui setiap pujian kita. Siapa yang suka memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Wah, masih suka memuji Tuhan. Orang yang bersuka cita akan terpancar dari wajahnya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi pada pagi hari ini. Ada Bapak Ibu, teman-teman, pemuda remaja. Ada yang bersaksi? Haleluya. Kalau tidak ada, mari kita akan masuk
dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Tuhan Yesus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan kau agung dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, amin. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saya rindu biar jemaat Tuhan yang akan pujian ini dengan iman kita katakan, biarlah Bapa yang memegang tangan kita. Minta kepada Bapa, Bapa pegang tanganku. Kau terang Tuhan, terang yang membuatku melihat. Amin. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang saya dikatakan, Bapa pegang tanganku. Yes, amin. Tuhan pegang tangan kami. Haleluya. Amin. Engkau terang kami ya Bapa. Melihat jauh ke dalam, melihat jauh ke dalam. Coba
kebenaran Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semua. Katakan, lebih dari nafasku Bapa. Oh, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Saya undang hambanya, saya memberikan firman Tuhan dan anak-anak sekolah minggu untuk nanti doakan. Lebih dari nafasku Bapa, perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Mari kita kebanggaan tangan kita ke hadapan anak-anak suara minggu. Biar Tuhan mengurapi mereka. Ya Bapa, untuk sekali lagi cuma Tuhan yang dikasih Tuhan. Lebih dari kasih-Mu lebih dari bukan kasih-Mu Bapa. Bapa, untuk selamanya. Mari sambil angkat tanganmu, katakan, lebih dari nafasku. Mari sembah Dia. Mari menyanyikan lagu pujian ini. Yes. Di samping-Mu hidupku, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Yes. Peganglah tangan. Amin. Untuk selamanya.
Katakan peganglah tanganku ya Bapa. Ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang meriah. Terus, yes, tepuk tangan 1 menit buat Tuhan Allah kita. Yes, Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat. Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur Bapak buat pagi hari ini kalau ada kesempatan kami untuk bisa datang berkumpul bersekutu, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Itu hanya karena kemurahan hati-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi murni karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami yang hidup dalam anugerah saat ini. Mau belajar mengenai Engkau. Belajar mengenai siapa Tuhan kami. Roh Kudus bantu kami untuk terus kami dapat memahami apa yang difirmankan oleh hamba-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Juga memberikan telinga seorang murid kepada jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biar mereka tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan. Sehingga orang dapat melihat Kristus di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan dan belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, senang melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya melihatnya sudah 2 hari ini ada beberapa orang yang WhatsApp saya tanya lokasi. Akhirnya kita pasang pelang di depan, pelang GBI Okumene. Jadi kita pasang malam-malam. Ya puji Tuhan kita berdoa dengan orang mengetahui di sini ada GBI, orang mau datang ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kita. Dan saya merasa gereja kita sudah pada track yang benar. Kita kemarin sudah Natalan Bapak Ibu tempatnya full. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak mungkin terjadi, amin. Dan kita lihat waktu sebelum kita Natalan hujan deras. Begitu 6:30 hujannya reda Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Dan saya melihat karena saya baru menjadi caretaker kurang lebih ya sekitar setahun karena saya baru pindah tahun 2020. Ibu-ibu di sini ngomong, baru kali ini kita ibadah full. Gitu ya. Baru kali ini kita ibadah full di tempat ini. Lalu kemudian ya betul sekali bahwa kita sampai full dan itu sejarah baru bagi kita yang pertama kali kita sampai full di tempat ini. Mungkin ada 200 orang, kapasitas kita 180. Tapi saya yakin kemarin yang datang sampai 200 orang. Suara saya hampir habis kemarin karena memandu acara hiburan. Dan kita bersyukur karena kita ditolong oleh perangkat daerah setempat. Ada Kapolsek dan Ramil, kemudian ada Pak Lurah, Pak Camat sampai nelpon saya minta maaf. Karena tidak bisa menghadiri dan kita tetap berdoa orang-orang seperti ini terus yang dipilih Tuhan untuk menjaga kehidupan kita di tempat ini, amin. Dan saya percaya setiap kali kita berdoa, setiap kali kita menyembah Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan akan datang jiwa-jiwa di tempat ini, amin. Nanti bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Nah judul yang diberikan di bulan ini adalah mengenai kemurahan. Dan minggu pertama ini kita akan mengenal apa itu kemurahan hati. Lalu kemudian kita bisa melihat apa sih kekuatan kemurahan hati itu. Sehingga harus dalam setiap kehidupan kita orang percaya di tempat ini, kita harus memiliki yang namanya kemurahan hati. Bukan hanya memiliki, tapi itu juga lahir dari hati kita. Yang percaya katakan amin. Nah sebelum saya sampai itu saya lupa. Di tempat ini hadir teman-teman dari PMK mana, Abe? Oh, apa? Oh ya, saya lupa namanya. Nah itu ya, hadir nanti mereka akan lelang suara lagi. Nah Bapak Ibu, pas saya nggak mengerti kenapa selalu membahas itu, lalu kemudian ada yang ingin kita bantu. Mungkin Tuhan memang mengirimkan mereka ke sini supaya kita bisa bantu mereka. Amin. Dan saya waktu PMK FKM juga datang ke tempat ini kita bicara juga tentang memberi. Kemudian di minggu pertama ini ingat saya nggak pernah pilih judul Bapak Ibu sekalian. Saya mengikuti judul apa yang diberikan oleh GBI. Karena semenjak lahir
cap GBI sudah nongol di dahi saya gitu ya. Jadi saya nggak kemana-mana. Jadi begitu lahir cap GBI, jadi saya tetap ngikut. Jadi saya nggak pernah memilih khotbahnya apa ini apa. Saya ngikut dengan apa yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat. Dan kebetulan sekali, dan saya yakin bukan hanya kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan kita untuk terus kita diasah hati kita agar kita mampu menjadi orang yang murah hati. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan belajar sama-sama mengenai kemurahan hati. Saya tidak lama-lama karena suara saya ini sudah mulai gatal sekali dari semenjak 2 minggu yang lalu. Waktu saya jadi MC juga suaranya sudah hampir hilang. Nah, kemurahan hati, mungkin kita bertanya apa itu kemurahan hati dan bagaimana itu bisa muncul dalam kehidupan kita, lalu efeknya, dampaknya apa. Pagi hari ini kemurahan hati, saya mau kasih garis bawah adalah sebuah sikap hati. Namanya kemurahan hati, ya, adanya di hati. Adalah sebuah sikap hati yang selalu ingin memberi, walaupun sang penerima atau yang menerima bisa jadi tidak memiliki kualifikasi atau kepantasan untuk menerima apa yang kita berikan. Nah, perhatikan, kemurahan hati adalah sikap yang selalu ingin memberi, walaupun sang penerima bisa jadi tidak memiliki kualifikasi atau standar untuk menerima apa yang kita berikan. Nah, untuk memudahkan kita sama-sama mengerti dan belajar apa itu kemurahan hati, kita buka Matius 20. Ada sebuah cerita di sana yang saya pikir sangat menarik dan di akhir cerita itu ada kata murah hati. Nah, di Alkitab kita kata murah hati seringkali diterjemahkan dengan belas kasihan, merciful, ataupun diartikan dengan baik atau kindness. Nah, tetapi saya akan mencari titik temu, kita akan belajar dan kita mencari titik temu apa sih kemurahan hati. Nah, saya kasih contoh ini supaya kita mengerti apa sih kemurahan hati itu. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Karena suara saya juga dan demi mohon saya jemput jemaat semua bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sudah ketemu? Ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. 3, 2, 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. 12. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari, ayat 14. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?
Amin, silakan duduk. Nah, kita sedikit dapat gambaran, mungkin dari hati kita, mungkin ada yang merasa cerita ini agak sedikit tidak adil. Ya, karena kenapa? Ada orang yang kerjanya lebih sedikit tetapi diupah sama dengan orang yang kerjanya banyak. Sebagian dari kita mungkin berpikir, ini ceritanya kayaknya nggak fair deh. Menurut kita mungkin nggak fair ya. Tapi saya mau tahu di sini, di ayat ke-15 dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati engkau? Perhatikan, karena aku murah hati. Nah, kalau kita lihat cerita ini, itu digambarkan sebenarnya mengenai orang yang dipanggil. Orang yang percaya kepada Kristus. Ada orang yang terakhir-terakhir yang percaya sama Kristus. Kemudian mereka lebih dahulu masuk kerajaan surga. Makanya Yesus datang untuk apa? Mencari orang-orang yang berdosa. Nah, sebenarnya Yesus menceritakan kisah ini untuk menyindir orang Yahudi bahwa mereka adalah yang awal. Lalu kemudian mereka menjadi iri hati. Nah, tetapi ada sebuah pesan yang lain yang terkait dengan kemurahan hati. Perhatikan ya, bahwa si tuan yang memiliki kebun anggur sebenarnya sudah berlaku adil. Kenapa? Karena dia ngomong, bukankah kita sudah sepakat? Kesepakatan pertama adalah 1 dinar 1 hari. Buat orang yang masuk lebih dahulu, dia nggak bisa protes. Kontraknya ada, kita sudah sepakat 1 dinar 1 hari. Makanya menurut saya tidak elok, kalau kita orang yang kerja, sebenarnya nggak elok kalau kita menuntut sementara kesepakatannya sudah ada. Nah, sehingga yang pekerja yang masuk pagi seharusnya ya memang terima saja, sudah kesepakatannya. Oleh karena itu harusnya kita juga berpendapat bahwa Tuhan ini sudah adil. Nah, yang jadi permasalahan adalah lalu gimana dengan orang yang masuk pukul 5 petang? Ya, bagaimana dengan orang yang masuk pukul 9? Pukul 12, pukul 3 dan pukul 5. Kalau kita hitung-hitungan secara proporsional, harusnya yang masuk jam 9 itu mendapat berapa? 3/4 dari 1 dinar. Ini kalau kita hitung-hitungan profesional. 3/4 dari 1 dinar. Yang jam 12 masuk setengah dari 1 dinar. Yang ini 1/4, yang jam 3 1/4 dari 1 dinar. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh tuannya. Ya, tuannya tetap memberi yang masuk jam 5, 9, 12, 5, dan 3 tetap 1 dinar. Artinya ada kelebihan pembayaran, betul? Kelebihan pembayaran itu, itulah yang kita sebut dengan kemurahan hati. Sudah dapat gambarannya ya, kemurahan hati seperti apa? Jadi seharusnya si pekerja yang masuk jam 9 tidak layak dan tidak pantas mendapatkan 1 dinar. Tetapi karena kemurahan hati si tuannya, dia mendapatkan 1 dinar. Makanya tuannya ngomong, kamu iri kalau saya murah hati. Mengerti maksud saya? Menangkap ya, apa yang dimaksud kemurahan hati. Makanya saya kasih tadi highlight. Nah, dengan cerita ini kita bisa ambil, oh ternyata kemurahan hati itu seperti ini. Makanya tadi saya katakan adalah sikap hati yang memberi, walaupun sang penerima, sang pekerja harusnya tidak mendapatkan seperti itu. Ada sebuah standar di sana. Ya, saya rasa jemaat Tuhan menangkap apa yang dimaksud dengan kemurahan hati. Jadi seringkali kita tidak mengerti kemurahan hati Tuhan. Betul, karena siapa yang dapat menyelami hati Tuhan. Tapi melalui pemberitaan firman Tuhan bagi kita mengerti bahwa kemurahan hati Tuhan itu memang karena sang penerimanya tidak layak. Sama seperti waktu Tuhan menyelamatkan kita dalam keadaan kita berdosa, harusnya kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakan. Itulah yang dikatakan dengan dibenarkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Saya akan berbicara, saya nggak akan kemana-mana. Nanti kalau kepanjangan kalau kita justify lalu kemudian. Tapi saya harap jemaat Tuhan mengerti bahwa kemurahan hati itu seperti itu. Harusnya yang tidak layak menerima segitu diberikan lebih. Nah, ada yang kedua lagi. Apa yang dimaksud dengan kemurahan hati? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pengertian yang pertama mengenai kemurahan hati, saya rasa cerita tersebut sudah mulai ada gambaran. Dan saya yakin Roh Kudus sudah menjelaskan kepada saudara semua Bapak Ibu di tempat ini. Kita coba lihat lagi Lukas 10 ayat 25 sampai 37 mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, perhatikan bahwa suatu kali ada orang Yahudi turun menuju keluar kota, kemudian dirampok.
Kemudian ditinggalkan begitu saja. Yang lewat pertama apa? Pendeta. Lalu kemudian orang Lewi. Tapi yang membantu siapa? Orang. Nah, waktu saat itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak pernah berteman. Bahkan berbicara pun mereka sangat strict, dilarang. Tetapi apa yang dilakukan orang Samaria ini? Dia bermurah hati, dia bantu orang. Nah, saya mau tanya, kalau kita menerapkan standarnya waktu itu bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak punya hubungan, tidak bisa berkomunikasi, tidak punya hubungan apapun, maka seharusnya orang Samaria ini tidak membantu orang yang tadi kerampokan. Tetapi karena dia punya yang namanya kemurahan hati, dia punya namanya compassion, dia punya namanya belas kasihan, akhirnya dia bantu. Nah, saya kasih gambaran dua ini agar kita mengerti. Ya, seringkali kemurahan hati itu juga menembus batas-batas latar belakang seseorang. Ya. Latar belakang orang ini oleh orang Yahudi, saya adalah orang Samaria. Seringkali kemurahan hati harus menembus silo-silo atau pembatas-pembatas dalam kehidupan kita. Nah, saya akan menerangkan lebih lanjut lagi, tetapi sebelum sampai ke situ, saya harus menerapkan sendiri, menjelaskan apa itu tadi pengertian kemurahan hati. Nah, saya harap jemaat Tuhan mengerti apa yang dimaksud kemurahan hati dengan dua contoh tadi. Berikutnya, apa yang menjadi dasar kita sebagai orang Kristen mempunyai kemurahan hati? Ini kita harus coba mengerti. Apa yang menjadi dasar kita harus memiliki kemurahan hati. Dan bagaimana bisa kemurahan hati itu muncul. Lukas 6 ayat 36, kita buka sama-sama. Lukas 6 ayat yang ke-36. Ini adalah dasar mengapa kita harus memiliki kemurahan hati. Saya bacakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini hanya ada di dalam dunia kerohanian. Kalau bukan Anda anak Bapa, berarti Anda bukan anak. Pokoknya anak bukan Bapa, pokoknya gitu ya pilihannya ya. Apakah Anda ini orang Kristen adalah anak Bapa atau bukan anak Bapa? Pilihannya hanya dua itu. Sama seperti kalau kita menjadi seorang Kristen, berarti secara otomatis Anda menjadi penyembah. Di dalam dunia ini hanya ada dua. Anda menyembah Tuhan atau menyembah yang bukan Tuhan. Entah itu mamon, entah itu pangkatmu, jabatanmu. Ya, masih banyak. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa ada dua pilihan di sana. Anda ini anak Bapa atau Anda, kita semua ini bukan anak Bapa. Dan saya yakin dan percaya orang di tempat ini semua anak Bapa. Katakan amin. Nah, perhatikan. Kita harus murah hati, dasarnya adalah karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kalau Bapa di surga murah hati dengan mengirimkan anaknya yang tunggal dalam keadaan kita berdosa untuk menebus dosa kita, makanya Yesus ngomong, kamu juga harus seperti Bapamu. Bapak Ibu kalau punya anak ini mirip sama kita enggak? Harusnya. Ya minimal hidungnya. Kalau hidungnya mirip tetangga, berarti nggak usah dipikirin lebih lanjut, bahaya. Gitu ya. Seringkali kita harus mengerti bahwa di dalam tubuh kita, di dalam darah rohani kita, ada DNA Bapa di sana. Yaitu apa? Murah hati. Oleh karena itu kita harus memperlihatkan kemurahan hati itu. Kalau kita semakin menjadi Kristen, malah semakin tidak murah hati. Mungkin kita harus bertanya, kita ini anak siapa? Ya, ada lagunya Mawang, tahu? Kamu siapa? Kamu siapa? Gitu ya, ada lagunya kayak gitu. Jangan sampai kita menghadap Bapa ditanyain, kamu siapa? Ngerti? Kalau kita sebagai anak Bapa, maka kita punya DNA Bapa dalam hal kemurahan hati. Nah, bagaimana kemudian kemurahan hati itu bisa keluar? Nah, saya mau kasih tahu begini. Perhatikan baik-baik. Jalan ceritanya seperti ini. Saat kita menjadi orang percaya ini, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kemurahan hati itu bisa keluar, bisa kita lakukan tanpa hipokrit. Tahu munafik ya? Melakukannya tapi ada tujuan. Orang gak tahu hati kita. Tapi kita bisa melakukannya dengan tulus, dengan baik. Nah, saya coba jelaskan sedikit. Saat kita menjadi orang percaya, saat itu kita diberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
ada Roh Kudus dalam dirinya. Yang percaya katakan amin. Nah, Roh Kudus dan firman Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian memunculkan yang namanya apa? Buah roh. Buah roh Galatia 5 ayat 22. Buah roh yang pertama apa? Kasih. Perhatikan. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Kemudian kita bekerja sama semuanya. Kemudian kita bertumbuh, menumbuhkan, kemudian kita berbuah. Ada namanya buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu apa? Murah hati. Lihat caranya muncul. Jadi kalau orang gak pernah ke gereja, terus ngomong dia murah hati, itu namanya pembohong. Orang gak pernah baca firman, orang gak pernah kenal namanya Roh Kudus, lalu dia ngomong saya ini murah hati. Pembohong. Makanya rajin-rajin ke gereja. Coba lihat kanan kirinya, bilang ke gereja. Lihat samping kiri kan ngomong ke gereja. Jangan cuma pas mau nyanyi lelang suara ke gereja gitu ya. Gitu, harus ke gereja. Saya akan kasih tahu pentingnya kemurahan hati pagi hari ini. Ya, harus murah hati. Munculnya saat kita belajar firman Tuhan, saat ada Roh Kudus dalam diri kita, dia akan memunculkan buah roh itu yang namanya kasih. Kemudian kasih itu akan memproduksi punya rupa yang namanya murah hati. 1 Korintus 13 kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Nah kalau kita nggak pernah melakukan semuanya, nggak pernah bersekutu dengan Roh Kudus, nggak pernah baca firman, terus kemurahan hatimu muncul dari mana? Mungkin kita perlu pertanyakan, kita anak siapa? Ya. Pagi hari ini kita harus belajar. Ya, saya sudah jelaskan mengenai apa itu kemurahan hati, kemudian dasar mengapa kita murah hati. Lalu bagaimana kita bisa memunculkan murah hati. Saat kita belajar firman Tuhan mengenai kasih, mengenai murah hati, kita datang, kita menjadi disciple, kita menjadi murid, kita akan belajar banyak itu. Lalu kemudian dalam diri kita akan muncul yang namanya kasih. Nah yang berikutnya, yang harus kita perhatikan. Kemurahan hati itu selalu berkaitan erat dengan yang namanya giving atau memberi. Bapak Ibu perhatikan 1 Korintus 13 ayat pertama. Jadi di ayat keempat tadi berbicara tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tapi kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai banyak karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun, perhatikan ini yang paling penting. Ada orang yang membagi-bagikan tapi nggak punya kasih. Itu namanya hipokrit yang tadi saya bilang. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah perhatikan. Kenapa di ayat sebelumnya itu dibahas seperti itu? Karena ternyata kita sampai pada kesimpulan bahwa ada orang yang dapat memberi tanpa kasih. Tapi perhatikan, tidak mungkin orang yang mengasihi itu tidak memberi. Ya, perhatikan kata saya, kita mungkin ketemu sama orang yang dapat memberi tanpa kasih. Tetapi tidak mungkin orang mengasihi tanpa memberi. Orang dapat memberi tanpa adanya murah hati itu tidak mungkin. Orang yang murah hati pasti akan selalu memberi. Oleh karena itu saya perhatikan ini, kemurahan hati itu berbicara tentang memberi. Nah saya mau kita jauh lebih ke dalam lagi, lebih spesifik tentang hal ini. Kita harus paham, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau kayak begini. Orang Kristen banyak salah memahami yang mana motivasi, yang mana konsekuensi atau akibat dari yang kita lakukan. Saya kasih contoh begini. Mengapa anak itu bisa lahir bertumbuh dengan baik? Karena anak kecil itu sehat. Sehat itu adalah dampak dari apa?
Bertumbuh adalah dampak dari anak ini sehat. Ya benar ya. Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini bisa membedakan yang mana motivasi, yang mana konsekuensi atau akibatnya. Contoh berikutnya misalkan, kalau kita bekerja, motivasi kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Betul? Motivasinya memuliakan Tuhan. Kemudian kita beroleh promosi, kita dapat berkat. Yang kita kejar berkatnya atau untuk memuliakan Tuhannya? Memuliakan Tuhannya. Berkatnya mengikut, makanya jangan kejar berkatnya. Nah banyak orang Kristen yang pengen berkatnya, tetapi motivasinya salah. Nah pagi hari kita mau benarkan itu dulu. Kita orang Kristen harus bisa bedakan yang mana menjadi motivasi, yang mana merupakan akibat atau konsekuensinya. Karena begini nanti, kalau kita belajar, berilah maka kamu akan diberi. Maka pertanyaannya adalah, pada saat kita memberi, apa yang menjadi motivasimu? Motivasi saya supaya saya juga diberi. Itu sudah salah. Karena kamu menempatkan yang harusnya jadi konsekuensi menjadi motif. Kalau kita menempatkan sesuatu yang merupakan konsekuensi menjadi motivasi, kita akan menjadi orang agamawis. Dan itu sangat ditentang oleh Alkitab. Hati-hati. Makanya saya coba, kita harus punya framing atau pemikiran bahwa harus membedakan yang mana motivasi, yang mana konsekuensi. Ya. Kalau kita sudah itu, kita masuk lebih dalam lagi. Pemahaman yang lebih dalam mengenai yang namanya kemurahan hati. Yang pertama, ada 2 poin penting, 2 saja ya. Karena kalau 3 habis suara saya nanti. Gitu. Enggak ya, Tuhan kasih saya 2 poin yang penting. Bagaimana kita harus belajar kemurahan hati. Yang pertama, kita harus belajar dan mengetahui bahwa kemurahan hati itu berkaitan erat dengan yang namanya kebahagiaan atau sukacita. Gak ada yang amin. Kemurahan hati itu berkaitan erat dengan kebahagiaan dan sukacita. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nah kita harus punya sudut pandang yang berbeda mengenai kemurahan hati. Yang kaitannya erat dengan memberi. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan, mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada. Nah pagi hari ini saya mau kasih begini. Pagi hari ini kita begini. Berhentilah melihat bahwa memberi itu sebuah kewajiban moral. Tetapi mulai saat ini kita harus mulai menganggap bahwa memberi adalah salah satu sumber kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi. Berhenti melihat bahwa pada saat kita memberi adalah kewajiban moral. Tetapi kita harus lihat memberi adalah salah satu sumber kebahagiaan. Makanya coba lihat samping kiri kanannya. Kalau enggak bahagia colek, memberi kok. Cepat lihat kiri kanannya, memberi. Loh, Alkitab yang ngomong adalah lebih berbahagia memberi. Saya enggak ngomong ini satu-satunya sumber kebahagiaan, tetapi salah satu sumber kalau Anda mau sukacita, bahagia adalah sama-sama ngomong memberi. Rubah mindset kita. Suatu kali ada waktu saya 2 minggu lalu atau kapan itu waktu orang perbaikin seng yang di sebelah ini karena kan bocor, sekarang sudah nggak bocor. Ada seseorang datang ke tempat saya. Dia ini kalau nggak salah sales alat kesehatan. Dia masuk, saya jaga Dev, saya kunci semua pintu karena Dev suka keluar. Dia ketok, Pak, izin Pak. Di sini pendetanya siapa ya? Oh, Ibu Gembala lagi keluar. Waktu itu memang lagi keluar sama Mia Dev. Kemudian dia masuk, dia cerita, oh saya juga Kristen Pak, saya ini mau menawarkan alat, pakainya gratis. Oh Kristen, gerejanya di mana? Saya di gereja Toraja Pak di sana. Oh gitu, gini salah lama agak cerita. Terus saya tanya sama dia, Mbaknya berbuat baik, kenapa coba motivasinya berbuat apa? Oh iya Pak, saya berbuat baik supaya orang lain itu juga baik sama kita. Supaya kalau kita ini, kan kalau kita berbuat baik, kita kan pasti akan begitu juga sama orang lain, sama kita akan berbuat baik, wadahnya gitu. Langsung saya dalam hati begini, ini standar dunia bos. Ini standar dunia. Nah kalau orang Kristen seperti apa? Saya cerita sama dia. Nah, ibu berbuat baik karena sudah diselamatkan.
Ini perbedaan besar kita dengan rekan-rekan kita yang di luar sana. Anak muda dengar baik-baik, dasar kekristenan kita, kamu berbuat baik bukan karena pengen supaya orang lain berbuat baik, tetapi karena kamu sudah diselamatkan. Kalau orang hidup dalam Tuhan, maka perbuatan baik itu muncul dari dalam keluar. Termasuk memberi. Makanya dikatakan berhenti melihat memberi sebagai sebuah kewajiban moral. Tetapi kita harus menganggap bahwa memberi adalah sumber kebahagiaan. Nah, cuman saya mau kasih begini, saya berhenti stop dulu di sini. Ya. Saya stop dulu sedikit karena kita tadi sepakat ada framing yang harus muncul dari sini. Ya. Saya mau tanya, berbahagia itu ya, konsekuensi dari memberi atau motivasi? Konsekuensinya ya, jangan sampai motivasi kita supaya bahagia, enggak. Ya. Jadi berbahagia itu adalah konsekuensi atau akibat dari kita memberi. Dan kita harus punya motivasi yang benar dulu. Makanya tadi saya latih dulu, bisa membedakan yang mana motivasi, yang mana konsekuensi. Supaya kita nggak salah alamat. Yang setuju katakan amin. Ya, pagi hari ini kita mau belajar. Artinya saat kita memberi, sukacita, bahagia akan mengikuti. Jangan kejar bahagianya. Tetapi bahagianya yang harus ngikutin kita. Ya, pagi hari ini kita harus belajar. Firman Tuhan Matius 5 ayat 7 berkata begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Matius 5 ayat 7. Akan beroleh kemurahan. Nah, saya mau kasih tahu lagi nih. Yang mana konsekuensi, yang mana motivasi. Beroleh kemurahan itu konsekuensi atau motivasi? Konsekuensinya. Konsekuensi. Kalau kita murah hati, konsekuensinya Anda dapat kemurahan hati juga. Nah, ada banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini. Nah, misalkan begini, saya kasih contoh. Saya ngasih ke seseorang 500.000. Kebanyakan orang, bahkan orang Kristen juga berharap saya akan menerima 500.000 dari orang yang saya kasih 500.000. Salah. Hati-hati. Hati-hati. Ini salah. Firman Tuhan tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Ya. Kalau kita berpegangan pada itu, maka suatu saat pada saat dia nggak ngasih balik, kita kecewa. Betul tidak? Berapa banyak kita yang kecewa modelnya begitu. Orang ini sudah dibaikin. Air susu dibalas, air tuh. Makanya muncul peribahasa itu. Padahal Alkitab tidak ngomong seperti itu. Alkitab tidak pernah ngomong bahwa kamu akan menerima kembali dari orang yang kamu baikin. Betul tidak? Cari ayatnya mana ada ngomong begitu. Lukas 6 ayat 38. Tetapi dalam terjemahan sederhana Indonesia, tampilkan juga terjemahannya Jody ya. Lukas 6 ayat 38. Saya akan kasih tahu begini. Lukas 6 ayat 38. Supaya kita tidak kecewa pada saat kita murah hati sama orang itu nggak balas balik, kita nggak kecewa karena kita pagi hari ini sudah dipaham, mendapatkan pemahaman baru. Ini terjemahan baru, yang terjemahan sederhana. Yang saya kirim tadi ke WhatsAppmu Jody. Loh, kecil banget. Gedein dong. Gedein dong. Pakai lagu aja, add song. Ya, saya jelaskan sedikit. Lukas 6 ayat 38 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Berilah pertolongan kepada orang lain. Perhatikan yang saya mau katakan. Maka Allah pun akan menolong kamu. Yang menolong kamu siapa? Allah. Bukan orang yang kamu kasih tahu. Perhatikan, orang banyak, bahkan orang Kristen sendiri pun beranggapan kalau sudah nolongin orang, orang itu akan nolongin balik. Betul? Pada saat nggak nolongin balik kita kecewa. Berapa banyak orang yang kecewa karena modelnya seperti itu. Tapi pagi hari ini, Lukas 6 ayat 38 bilang gini, berilah pertolongan kepada orang lain, siapa yang balas? Allah yang akan menolong kamu. Bahkan di ayat yang sama dia ngomong gini, bahkan Allah akan menambahkan lebih daripada yang kamu perlukan saat dia membalas kebaikanmu. Ketika dia memberkatimu, dia akan memakai ukuran yang lebih besar dan membuat takaran itu penuh dan padat sekali sampai ada yang tumpah di sekitarnya. Kenapa? Karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi kepada orang lain akan dipakai Allah waktu dia membalas
kebaikanmu. Tambah add song aja Jody. Add song, copy paste add song. Saya pengen memperlihatkan ayat ini supaya kita punya pemahaman yang baru bahwa yang membalas kebaikan kita bukan orang yang kita tolong. Ya. Kurang besar Jody. Ini oma-oma kasihan ini. Gitu. Add song aja, add song biasa ditambahkan add song. Ya. Bisa enggak? Bisa baca? Nah, perhatikan. Berikan pertolongan kepada orang lain, maka apa? Allah pun akan apa? Menolong kamu. Jadi jangan berharap bahwa saat kita nolongin orang, orang itu akan bantu kita. Itu pemahaman yang salah. Yang akan balas kita itu Tuhan. Makanya berhenti mengharap dari orang lain agar membalas kebaikan kita. Itu namanya murah hati. Yang setuju katakan amin. Belajar murah hati gak gampang. Karena biasanya bukan hanya dia gak balas, tapi malah nyakitin balik. Betul tidak? Makanya makanya gini, kemurahan hati itu tidak hanya berbicara tentang pemberian. Tetapi berbicara juga tentang pengampunan. Berapa banyak orang yang sakit hati kemudian menjalar ke tubuhnya karena gak mau mengampuni. Pagi hari ini kalau gak ada yang mengampuni, segera mengampuni. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu mengampuni maka Bapamu di surga juga akan mengampuni engkau. Amin. Pagi hari ini kita harus belajar. Di situ dikatakan dengan jelas, Allah pun akan menolong kamu. Saya mau kasih pertanyaan saya. Maka Allah pun akan menolong kamu, itu konsekuensi atau motivasi? Konsekuensi. Bukan motivasi. Jadi kalau bantu orang jangan berpikir nanti Tuhan kasih saya berikutnya. Itu sudah salah. Ya. Makanya tadi saya dari awal, karena begini, ada banyak orang, terutama teologi kemakmuran yang menjamur di dalam tubuh GBI. Berilah maka kamu akan diberi. Lalu kemudian motivasinya memberi supaya diberi. Padahal motivasinya harus adalah karena Tuhan. Kemudian kamu diberi adalah sebuah konsekuensi dari kamu melakukan mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini kita mau belajar hal seperti itu. Jangan tukar posisi antara konsekuensi dan motivasi. Ayat ini berkata kalau kita memberi pertolongan tidak usah memikirkan balasan balik. Karena Tuhan yang akan membalas. Dan Tuhan dikatakan tadi apa? Akan menambahkan lebih. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau kita beriman dan mengaku bahwa Allah itu ada. Makanya kita harus percaya bahwa dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Tuhan itu catat. Karena ada ayatnya. Bahwa setiap kali kita menolong berbelas kasihan. Kita memiutangi Tuhan. Ada ayatnya. Nanti di search aja di Google, memiutangi Tuhan. Itu Alkitabiah. Dan Tuhan pasti akan balas. Tuhan itu gak suka berutang kayak kita ya. Tapi pinjam sama ojol gitu ya. Tuhan gak suka berutang kayak kita. Tuhan pasti akan balas berlipat kali ganda. Tetapi jangan sampai pembalasan Tuhan itu yang berlipat ganda kita jadikan motivasi. Jadikan itu sebagai pengetahuan bahwa itu adalah konsekuensi. Motivasi kita tetap karena kita sudah dalam Tuhan. Jadi mulai saat ini marilah kita mempunyai penglihatan bahwa berhenti melihat bahwa kemurahan hati atau memberi adalah sebuah kewajiban moral. Tetapi kita harus mengerti bahwa memberi adalah sumber kebahagiaan kita. Yang setuju katakan amin. Hampir suara saya habis. Yang kedua, ini agak sedikit. Ini tiba-tiba Tuhan kasih. Yang kedua, karena sebenarnya saya mau bahas sampai di poin yang pertama. Tapi yang kedua Tuhan taruh dalam hati saya, dia ngomong begini. Kemurahan hati akan menciptakan yang namanya komunitas. Gimana ceritanya begini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32, dia berkata begini, Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun sekumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka Ini bukan komunisme ya. Tetapi begini, waktu jemaat mula-mula mereka punya kemurahan hati yang sangat tinggi, yang sangat banyak. Sehingga mereka bilang milikku adalah milikmu. Kecuali istri. Gitu kan gitu ya. Kecuali anak-anak dan keluarga. Nah, lawan dari kemurahan hati adalah kikir atau pelit, tidak memberi. Tetapi apa yang jemaat mula-mula lakukan? Mereka memiliki kemurahan hati. Sehingga kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, saat kita memberi, saat kita ngasih ke seseorang, bukankah ada komunikasi yang tercipta, betul? Kalau ada komunikasi yang tercipta, maka akan terbentuk yang namanya komunitas. Makanya kemurahan hati
akan selalu membentuk suatu komunitas. Sama seperti ini. Waktu orang mau menganggap bahwa ini adalah milik bersama, terciptalah sebuah komunitas yang disebut dengan apa? Jemaat yang mula-mula. Mungkin ada beberapa orang di sini yang ngomong begini, komunitas itu nggak penting. Saya katakan hari ini, komunitas itu sangat penting. Jadi bagi adik-adik semua yang PMK ini, kalau kamu nggak punya komunitas, cari komunitas saat ini. Kemarin kita dengar ada kejadian yang bunuh diri di UKIP ya. Ya, itu orang Kristen. Kenapa dia bisa sampai bunuh diri? Mungkin depresi, mungkin apa, saya nggak baca beritanya. Tapi saya yakin nggak punya komunitas untuk menguatkan dia. Di mana kamu komunitasmu itu akan menentukan arah hidupmu. Saya kasih contoh, saya kasih bukti. Markus 2 ayat 1-5. Kita buka sama-sama. Markus 2 ayat 1-5, saya akan bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi di tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh berapa? 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka ngapain? Buka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman siapa? Iman yang sakit atau iman mereka? Mereka ini komunitas atau bukan? Komunitas. Saat Tuhan melihat iman komunitas itu, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan orang itu berjalan. Betul? Nah perhatikan, komunitas bisa merubah jalan hidupmu. Makanya masuk komunitas. Pertanyaan saya, Anda masuk di komunitas yang benar atau tidak? Orang ini masuk di komunitas yang benar. Sehingga waktu dia turunkan temannya, Tuhan Yesus lihat. Iman kamu semua 4 orang menyelamatkan orang ini. Orang yang lumpuh gak punya iman. Saat dalam keadaan titik terendahmu, mungkin kamu gak punya iman, kamu kecewa. Tapi begitu kamu masuk dalam komunitas, bukankah saat itu kita dikuatkan iman kita? Pertanyaan saya, Anda masuk di komunitas seperti apa? Makanya kita tahun depan akan kita bikin komsel. Supaya itu menjadi sebuah komunitas di mana orang dapat berbagi dan di situ orang bisa merubah jalan hidupnya. Penting bagi kita untuk bergaul dan melihat seperti apa komunitas kita. Cari dan bergabung dalam komunitas yang membuat kita bertumbuh ke arah yang benar. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau komunitas motormu nggak membawa engkau di dalam jalan yang benar, tinggalkan. Buang-buang uang. Kalau komunitasmu hanya taunya nonton film yang gak jelas, tinggalkan. Kalau komunitasmu di situ bisa berbagi ilmu, bisa berbagi sesuatu yang mereka punya, rangkul komunitas itu. Lalu ajak yang lain untuk gabung komunitas. Anda sedang merubah hidupmu dan hidup orang lain. Kemurahan hati itu menjadi dasar terbangunnya komunitas. Karena saat engkau murah hati ada komunikasi. Komunikasi ini akan membangun yang namanya komunitas. 1 Korintus 15 ayat 33 ngomong begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pagi hari ini, kalau engkau punya kemurahan hati, lalu engkau punya komunitas, terbangun komunitas, bagi kepada yang lain. Kemurahan hati kita harus kita lihat. Bukan hanya kewajiban moral, tetapi kemurahan hati kita. Kita lihat sebagai apa? Apa tadi? Sebagai sumber, salah satu sumber kebahagiaan. Makanya kalau kita punya komunitas di sini, saya senang anak-anak pemuda di sini. Setiap Sabtu, Kak, saya mau menginap po. Itu lucu juga kalau mereka bangunin pagi gitu kan. Gitu. Menginaplah. Kalian harus bikin komunitas yang baik di sini. Komunitas yang saling menghibur, komunitas yang saling mendoakan. Gitu ya. Di malam datang si Vero ikut gabung. Saya dengar waktu saya bikin khotbah, mulai nyanyi mereka menyembah Tuhan. Nah ini yang aneh-aneh ini akhir-akhir ini, tiap hari Sabtu lebih banyak anak mudanya daripada orang tuanya yang datang. Hari Sabtu berdoa. Nah ini mungkin harus teguran juga buat kita yang sudah tua ini, harus datang juga kita doa. Anak mudanya lebih banyak sekarang. Dan saya bersyukur, karena kegerakan lewat anak muda akan terjadi di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita bangkit berdiri. Suara saya sudah gatal sekali. Cuman
Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kemurahan hati jangan kita lihat sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai salah satu sumber kebahagiaan. Makanya kalau kita mau bahagia, banyak-banyaklah memberi. Jemaat GBI Kumene, jangan lupa nanti mereka menyanyi banyak-banyaklah memberi. Amin, haleluya. Saya senang kalau begitu. Pemain musik saya ini, ayo pemain musik. Jangan mau tunggu-tunggu, cepat. Nah, mari kita pagi hari ini terus belajar menumbuhkan yang namanya kemurahan hati. Karena mulai kemurahan hati menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita. Melalui kemurahan hati akan dapat membangun sebuah komunitas yang dapat merubah hidup kita, yang dapat merubah jalan hidup kita. Dan tidak percuma kalau tema Natal GBI kita tahun ini, Yesus datang mengubah jalan hidupku. Dia datang bisa melalui komunitas yang ada di sekitar kita. Dia datang bisa melalui komunitas yang ada di gerejamu. Mari pagi hari ini kita sama-sama siapkan hati kita. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sambil angkat tangan kita, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi katakan, oleh karena. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Katakan, ku ada sampai oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana kemurahan hati itu. Dan dasar kita menjadi murah hati karena Bapa kita di surga murah hati. Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan, laut setiap kami yang ada di tempat ini, agar kami menjadi orang yang punya kemurahan hati. Sama-sama seperti Engkau Bapa yang punya kemurahan hati, yang mau mengampuni kami di saat kami masih berdosa.
Ajari kami Tuhan, biar dalam setiap kehidupan kami selalu muncul kasih yang adalah murah hati itu Tuhan. Sehingga orang dapat melihat Yesus ada dalam diri kami. Bapa, orang melihat ada dalam diri kami. Sehingga orang memuliakan Bapa di sorga. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yes. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Biar cuma Tuhan saja katakan ku sembah Kau Tuhan. Yes. Serukan lagi ku sembah. Yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Sekali lagi yes, ku sembah. Ku mengangkat wajahku, selamanya bagiku, selamanya, selamanya. Amin. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang meriah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan materaikan kemurahan hati itu dalam hati kami. Agar kami betul orang dapat melihat bahwa kami anak-anak-Mu, anak-anak yang Bapa yang memiliki kemurahan hati. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa, sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Biar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita sembah Tuhan. Mari Engkau mengaku dosamu sebelum kita menerima perjamuan kudus di tempat ini. Mari Kau mengaku dosamu, biar kita dilayakkan menerima perjamuan kudus ini di hadapan-Mu. Saya panggil pelayan perjamuan untuk maju ke depan dan Ibu Gembala untuk menyerahkan perjamuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan, tetap dalam sikap menyembah, sukacitaku penuh. Sukacita Aku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh darah-Mu Yesus. Anggur perjamuan akan dibagikan bagi anak-anak yang belum bisa mengetahui kebenaran, tidak diperkenankan untuk mengambil. Sucikan daku, darah-Mu Yesus,
bebaskanku. Saya ambil. Darahmu Yesus ubahkan daku, Ku dijadi sukacitaku penuh. sukacitaku penuh, bermakmur bagimu, dan aku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, Kalau sudah menerima perjamuan kudus, saya persilakan bangkit berdiri dengan sikap hormat dan tunduk takut, gentar akan kemuliaan Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, jadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, Ku dijadikan baru, oh haleluya. Ku dijadikan baru, haleluya. Glory, haleluya. Roti dan anggur telah ada di tangan kita. Mari masing-masing kita perhadapkan diri kita kepada Tuhan. Mohon kelayakan dan kekudusan dari Allah. Haleluya. Layakan kami Tuhan. Sucikan kami Bapa, supaya kami layak bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah umat Tuhan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kita. Haleluya. 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 Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara sekalian? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya itu akan membawa kekuatan baru dalam setiap pribadi kami. Sehingga kami tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Dan kami tetap mempertahankan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya, haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur.
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa, sebagai peringatan akan pengorbanan-Mu, akan keselamatan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian Engkau memberkati kami setiap jemaat-Mu yang memberi maupun yang tidak memberi. Tuhan, Kau tahu setiap kedalaman hati kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memberi, ada kotak di depan persembahan, ada kotak pertama dan kotak kedua untuk amplop yang ada tertulis persembahan pertama dan kedua. Dan di dalam amplop persembahan kedua ada kertas kecil yang Bapak Ibu pemuda remaja bisa kasih catatan atau centang, apakah mau isi untuk persembahan diakonia, persembahan pembangunan dan sebagainya. Itu semua dimasukkan di kotak di amplop yang sebelah nomor 2, amplop kedua ya. Nah, dan untuk permohonan doa, ada kertas itu permohonan doa dalam amplop kedua, itu Bapak Ibu bisa masukkan dalam kotak yang ada di tengah, kotak tengah ya, untuk nanti bisa hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan pergumulan doa Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri dan kita bangkit berdiri semua. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Sama-sama katakan,
Saudara, Tuhan bertahta di tempat ini. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Buat teman-teman atau Bapak Ibu yang baru pertama beribadah di tempat ini boleh lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan, banyak rupanya. Iya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang beribadah di tempat ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah kami selanjutnya ataupun mau bergabung melayani Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kita akan mendapat persembahan pujian dari PMK ya. Tempat dan waktu kami persilakan. Puji Tuhan. Untuk tambahan juga bahwa anak-anak ini, ya silakan, anak-anak ini mereka mempersembahkan pujian juga sambil mereka mencari dana ya, lelang lagu, dan sambil menyanyikan pujian mereka akan mengedarkan semacam korban kasih sumbangan dari kita semua jemaat. Jadi saya harap semua jemaat bisa berpartisipasi untuk kegiatan mereka sebagai PMK di kampus masing-masing. Puji Tuhan. Bisa di atas saja ya sini ya.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan buat persembahan PMK yang dipimpin oleh Saudara Abe ya. Puji Tuhan. Atau mungkin Saudara Abe mau bersaksi. Haleluya, puji Tuhan. Baik, haleluya. Puji Tuhan, karena minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember, maka yang berulang tahun pada sepanjang bulan ini, dengan hormat, dengan kasih kami undang untuk naik ke depan, didoakan, dan akan menerima voucher hadiah. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan yang berulang tahun pada bulan ini, Desember. Ya, akan ikut final Piala Dunia. Ya, silakan naik. Gerald, Victoria, Mama Pink kan mungkin juga. Oh, saya kira. Puji Tuhan. Cuma berdua ya bulan Desember ini? Waduh, Petra juga luar biasa. Calon worship leader. Iya. Oke. Oh, Oma Ruth juga ya, puji Tuhan. Oma Ruth sudah umur keberapa? 83 tahun, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan hormat, Ibu Gembala dan hamba-hamba Tuhan yang lain bisa mendoakan bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sama-sama arahkan tangan kita memberkati setiap jemaat yang berulang tahun pada sepanjang bulan ini. Haleluya, amin, puji Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman kegiatan kita sepekan bahwa seperti biasa hari Selasa mungkin belum ada match sepak keluarga ya. Oh ada. Tanggal 6 di Bapak Markus ya, di Alamat Jadi
di perumahan Royal Centraland ya. Iya, nanti akan diumumkan di grup di Royal Centraland di klaster ya, Glasswood ya. Oh, sudah ada di grup ya. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu yang teman-teman yang pengen hadir, silakan datang ke tempat ini, kumpul di sini dan sama-sama berangkat pada hari Selasa malam ya, jam 7 malam. Dan hari Kamis ada kegiatan youth, libur ya. Hari Sabtu akan ada doa puasa di tempat ini dan malamnya ada kembali latihan untuk ibadah kita pada hari Minggu depan. Dan hari Minggu depan ibadah kita di tempat ini tepat jam 9 dan di Pakato jam 7 pagi ya. Setengah 8, 7.30 pagi. Puji Tuhan. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Esra atau Bapak Ketua Panitia Natal. Ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Ketua. Shalom. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena perayaan Natal kita tanggal 2 Desember sukses, saudara yang kasih dalam Tuhan. Luar biasa. Jadi yang menonton lewat online kurang bagus kalau saya lihat. Karena waktu saya di rumah saya coba lagi tidak semeriah waktu di sini. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya lihat bahwa acara kita sukses dan saya melihat acaranya banyak orang yang terhibur. Orang yang datang saja terhibur, senang. Apalagi Tuhan yang kita muliakan, saudara. Pasti Tuhan disenangkan. Saya percaya itu. Dan saya lihat bahwa acara itu sekalipun awalnya hujan, tapi pada saat tepat pada waktunya ibadah kita, hujan sudah reda. Dan luar biasa orang yang datang, saudara. Kalau kita jalan ke belakang saja susah kita keluar pintu. Saking sesaknya itu tempat. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, mudah-mudahan di Desember tahun depan kita bisa Natalan lebih hebat dan dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada jemaatnya yang sudah mendukung dengan luar biasa, terutama dana yang kita kumpulkan. Baru kepanitiaan ini, saudara, yang tidak ada seksi dananya. Ya, saya sengaja memang tidak bikin seksi dana kemarin karena saya tahu bahwa semua jemaat adalah seksi dana. Dan luar biasa, dana yang kita butuhkan saya percaya itu lebih dari target yang kita capai. Ya, Ibu Bendahara. Puji Tuhan, mantap, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, jadi dalam kepanitiaan itu yang sangat ditakuti adalah seksi dana. Ibu Bendahara kalau diumumkan ini masih kurang kan susah. Tapi puji Tuhan yang di kepanitiaan kita kali ini tidak ada yang perlu kita ketakuti, saudara. Karena Tuhan Yesus lewat umatnya sudah menjamin kita kalau kurang ada yang siap. Haleluya. Makanya ketua panitia setiap kali acara, setiap kali ada kegiatan sih saya tidak mau datang karena saya percaya orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk di kepanitiaan sudah siapkan. Ya, dari acaranya saja saya tidak datang, saudara. Sampai ibu koordinator acara, wah ini ketua yang tidak muncul-muncul. Padahal saya mau lihat wow-nya. Kalau saya ada di sini kan tidak wow ya. Sudah lihat. Tapi pada saat acara saya termangu-mangu di depan. Luar biasa acara ini. Siapa yang desain ini acara? Iya, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa acara itu. Kalau kita ada di rumah terus nonton, tidak seperti waktu kita ada di sini. Sampai Pak Pendeta yang ada di samping saya itu joget. Iya, menari dia menyanyi bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah bergandengan tangan. Ya, kita bersatu hati. Saya yakin dan percaya bahwa kita seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini. Dari donatur-donatur kita, ada beberapa donatur yang memberikan berkat buat acara kita pada malam itu lebih dari ekspektasi yang saya bayangkan, saudara. Ada yang memberikan lebih dari gaji saya sebulan. Ya, luar biasa. Saya kerja sebulan lebih dari kasih yang dia kasih pada saat kita acara. Luar biasa. Dan saya lihat anak-anak Tuhan lewat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, beri saja. Ya, tidak usah lagi mikir-mikir, ini sebentar mau jadi apa ini. Kasih saja sama Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang harus terjadi setelah itu. Tuhan punya rencana sendiri.
Nah, itulah yang saya boleh sampaikan. Saya bangga menjadi ketua panitia pada tahun ini, ya. Sekalipun sedikit kerja saya, tapi acaranya yang sukses. Nah, itu yang menjadi kebanggaan menjadi seorang ketua panitia, saudara. Kemudian yang kedua, mari tetap sehati sepikir di dalam pelayanan kita ke depan. Apa yang kita buat bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan Ibu Gembala atau hambanya Bapak Pendeta Muda Esra, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita tetap terus bersatu hati. Jangan ada di antara kita bahwa kita tidak ini, tidak itu. Kalau kita melayani Tuhan, kalau iman kita terus bertumbuh, tidak ada lagi yang dipikirkan, saudara. Tidak ada rasa-rasa kecewa, tidak ada rasa sedih-sedih. Ya, apalagi kalau umat Tuhan baru ada yang baper-baper di gereja. Aduh, sudahlah, tidak usah ke gereja saja kalau ada yang suka baper-baper di gereja. Iya, karena yang di gereja itu nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Bukan Nana yang di sini yang berdiri, yang hitam, ya. Siapa di depan hitam tidak jelas kan? Gitu. Ya, jadi saya bersyukur bahwa kepanitiaan Natal kita tahun 2022 sukses luar biasa. Dana yang kita kumpulkan saya percaya masih surplus. Nanti rencana kita depan kita bikin pembubaran panitia. Jadi bukan panitianya saja yang hadir, saudara. Semua menikmati sisa kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ketua Panitia Natal kita. Acara Natal bisa berjalan dengan sukses. Dan untuk, tadi ada kelupaan, nanti setelah ibadah ini saya sebagai orang tua dari Gerald dan Victoria mengundang Bapak Ibu untuk makan siang bersama. Ya, di mana? Di rumah kami ya, di Puri Taman Sari, Todo 26. Jadi saya mohon semuanya bisa hadir di Puri ya, pada ya mungkin sedikit lagi ya, jam 12 ya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Iman kita berkata, kita naikkan pujian ini. Tuhan yang besar, amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, terima kemenangannya. Saya lagi dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita naikkan pujian ini. Aku punya, saya undang hambanya. Doa siapa itu berdoa? Dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangannya. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darinya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada saat ini. Karena kami boleh menikmati Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan.
dalam pujian penyembahan umat-Mu. Kami menikmati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang datang meneguhkan kami, yang datang menasehati kami, yang datang menegur kami. Dan kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disembuhkan, kami dijawab oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Kemurahan-Mu Tuhan melebihi hidup kami. Biarlah kami terus menabur kemurahan. Kami terus menabur kebaikan. Karena itulah yang Tuhan mau melalui kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami saat ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Firman-Mu menjadi rema. Firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi suluh bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu saat ini. Pengurapan Tuhan, kuasa hikmat marifat dari Tuhan terus turun atas hidup dan pelayanannya. Sehingga hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi sinar, menjadi terang bagi banyak orang. Untuk orang-orang lain datang kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati istri dan anaknya. Kuasa-Mu tetap turun dalam hidup, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan hamba-Mu. Berkati Ibu Gembala kami di tempat ini. Bersama dengan anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya. Pakai hidup mereka sekeluarga sebagai gembala sidang di tempat ini. Menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga orang lain boleh melihat Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu di tempat ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang telah melayani hari ini. Sebagai apapun hamba-hamba-Mu dalam pelayanan hari ini. Terus pakai mereka menjadi alat yang diberkati. Pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Sehingga lewat pelayanan mereka hanya nama Tuhan yang dimasyurkan. Kami semua semakin berkurang-kurang. Kami semua semakin kecil. Biar Tuhan yang semakin bertambah-tambah. Tuhan yang semakin besar. Tuhan yang semakin hebat di dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mulai dari orang tua, anak muda, anak sekolah minggu, semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik.
supaya lewat pekerjaan yang mereka terima dari Tuhan, mereka mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan mereka. Yang sementara dalam pendidikan, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, dikaruniakan hikmat dari Tuhan, roh kepintaran, roh kebijaksanaan, supaya kehidupan umat-umat-Mu di dalam pendidikan Tuhan buat berhasil. Yang mencari jodoh, yang menunggu pasangan hidup, Tuhan berikan teman hidup yang terbaik. Tepat pada waktunya Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Engkau sudah memberkati ibadah Natal jemaat pada tanggal 2. Kami boleh melihat perbuatan Allah yang ajaib dan luar biasa. Semua boleh terlaksana dengan segala baik. Karena Tuhan dan karena Tuhan yang telah memberkati semuanya. Kami semua jemaat-Mu merasa dipuaskan karena Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, khususnya buat kota kami Makassar, seluruh Sulawesi Selatan, penuhi dengan kemuliaan-Mu. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu. Biarlah di seluruh Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua pemerintahan yang ada di negeri ini, dari pusat sampai ke seluruh Indonesia, khususnya yang ada di kota Makassar, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota beserta semua jajarannya, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan beserta semua jajarannya, karuniakan roh hikmat, roh kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kami umat-umat-Mu tetap diberi kebebasan untuk beribadah di negeri ini. Hamba-hamba-Mu tetap diberi kebebasan untuk memberitakan firman-Mu di negeri ini. Pembangunan gereja Tuhan secara fisik tetap diberi kebebasan untuk dibangun di negeri ini. Sehingga ada tempat bagi umat-umat-Mu yang tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati lingkungan yang ada di sekitar kami di tempat ini. Kirimkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Glory, haleluya. Turunlah atas kita sekalian
berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan ditambah-tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan berkat Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kami segera mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu depan ini. Kau yang berjaya, Kau yang